Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di Mursyid Official Channel ini kita kembali mengisahkan beberapa atau kisah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana mereka menjadi sumber inspirasi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, didikan binaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun contoh terbaik, generasi terbaik dalam pengamalan, dalam pengaplikasian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah kita di kesempatan ini, para sahabat Mursyid Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang dari salah seorang mujahid Ansar, pejuang Ansar. Kalau kita pernah dengar Anas bin Malik, mungkin sangat terkenal karena beberapa hadis cukup banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dari kecil berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kita tidak sedang bercerita tentang beliau. Kita bercerita tentang saudara beliau. Saudara beliau yang bernama Al-Bara bin Malik. Anas bin Malik punya saudara bernama Al-Bara bin Malik. Nah, kisah tentang seputar sahabat kita yang satu ini sangat banyak sebenarnya, potongan-potongan kisah yang bisa menginspirasi kita. Tapi kali ini kita ingin berkisah mengenai bagaimana beliau dalam mengawal perjuangan, khususnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bahwa kekuasaan dipimpin atau kepemimpinan diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mandat diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada kondisi ini kita ketahui gejolak-gejolak di era Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Di antaranya adalah selain daripada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, juga orang-orang yang murtad. Yang murtad khususnya di luar dari Mekah dan Madinah atau di luar dari Najd, di mana orang-orang yang murtad begitu masifnya di semua wilayah-wilayah yang mana Islam waktu itu dikatakan yadkhulunan nasa fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan afwaja, bergelombang-gelombang. Namun pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Faktornya banyak, diantaranya adalah pengaruh fanatisme kesukuan. Jadi mereka menginginkan yang menjadi pemimpin adalah yang menjadi nabi adalah dari kalangan mereka, dari kalangan kabilah kaum mereka, sehingga hal ini pun memicu pemurtadan tadi. Dan kita juga kenal di antara kisah tersebut adalah tentang munculnya nabi baru, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah yang mengaku sebagai nabi pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah kita akan bercerita salah satunya adalah seputar tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukannya untuk memberantas pemurtadan ini. Sekaligus sebagai bentuk pelajaran kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang bukan untuk dipermainkan. Bukan seenaknya masuk dan seenaknya keluar. Ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam Islam, maka tidak boleh lagi diizinkan untuk keluar
harus ada hukuman tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang keluar dari Islam ya, dengan sengaja. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ada puluhan ribu ya yang keluar dari Islam ya, kecuali hanya beberapa ya, sedikit saja ya, mungkin hampir sampai 100.000 ya, yang keluar dari Islam pada saat itu dari berbagai wilayah di Jazirah Arab. Ya, sepeninggal Nabi kan kita kenal Nabi sebelum wafat itu sempat datang orang-orang dari berbagai kabilah untuk berbaiat atau bersyahadat, kemudian bersumpah untuk sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasca wafatnya ya mereka menganggap bahwa sumpah setia itu hanya berlaku kepada Rasulullah ya, termasuk dalam hal ini adalah agama yang mereka anut. Ya, pasca wafatnya Rasulullah mereka ya tidak lagi bersama dengan agama Islam atau kaum muslimin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ya ini adalah sebuah pelanggaran berat ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun ya berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq ya mendapati ya, beberapa komunitas-komunitas atau kabilah-kabilah yang memang sangat keras ya, dan mereka merasa bahwa mereka tidak lagi wajib untuk taat kepada ya siapa yang memimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada kabilah-kabilah mereka. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu akhirnya mengumumkan untuk melancarkan atau melakukan gerakan pemberantasan terhadap pemurtadan ini atau gerakan murtad ya jamaah ini. Maka beliau membagi 11 kelompok-kelompok, satuan-satuan tugas yang ditugaskan ya ke berbagai wilayah. Ya, banyak yang memimpin diantaranya adalah Khalid bin Walid ya. Ya, ada sahabat-sahabat lain yang mereka diberikan amanah untuk ya memimpin beberapa pasukan-pasukan ya, untuk memberantas ya, apa yang disebut dengan pemurtadan ini. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ada ya, Khalid bin Walid ya, yang diutus untuk ke Musailamah Al-Kadzab ya. Juga ada Ikrimah bin Abi Jahal yang juga diutus ke tempat lain ya. Dan kisah tentang Ikrimah kita juga sudah pernah kisahkan. Ikrimah radhiyallahu anhu. Begitupun Khalid bin Walid ya. Dan beberapa pimpinan-pimpinan pasukan yang lain menyebar untuk memberantas pemurtadan tadi atau gerakan-gerakan ya, murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga PR beratnya Abu Bakar As-Siddiq itu di sini. Ya, bagaimana beliau menyikapi orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sisi lain ada PR lain, yaitu tentang orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Khalid bin Walid membawa pasukan. Ya, yang hanya beberapa orang. Ya. Tidak hanya beberapa jumlahnya, mungkin kurang lebih ya 10 ribuan ya, untuk menuju Musailamah Al-Kadzab. Namun di sisi lain ya, kekuatan tidak berimbang karena Musailamah itu memiliki kurang lebih 40.000 pasukan. 40.000 pengikut. Apalagi dia mengaku sebagai nabi. Ya. Selain pengakuannya sebagai nabi itu diikuti oleh kaumnya, juga sebagian orang yang ada di kaum daripada Musailamah Al-Kadzab ini itu memiliki atau mereka memiliki loyalitas kesukuan terhadap Musailamah. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa ada yang nyeletuk ya, meskipun pendusta, meskipun Musailamah ini pendusta, kami akan ikuti. Kami akan mengikutinya karena berasal dari kabilah kami. Nah, di sini salah satu bentuk bagaimana satu keyakinan, satu akidah itu ya, begitu luar biasa cara untuk menjaganya.
Tidak sederhana untuk menjaga keyakinan, keimanan seseorang. Dan kita dapati ya demikianlah, mereka bercampur dengan fanatisme terhadap kelompok, ya. Sehingga sebagian orang itu hanya mendengarkan orang-orang yang berada di sukunya misalnya. Itu yang terjadi, ya, meskipun salah. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Dalam Islam tidak dibenarkan. Ya, bahkan seandainya bapak sendiri pun, ya, jika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya, maka tetap kita memiliki sikap tertentu, sikap khusus, ya, tegas dalam perbuatan kemaksiatan. Tentu tegas ini bukan berarti harus melawan, harus berkelahi, harus membantah dan lain sebagainya. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana menyikapi, ya, kemaksiatan pada diri seseorang meskipun itu adalah, ya, orang tua kita sendiri, bukan mendiamkannya, ya, karena tidak enak untuk menegur dan lain sebagainya, ya, tapi ya dalam rangka bagaimana kita berjuang, ya, bagaimana kita menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai pemisah atau sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang lain atau kaum-kaum lainnya, itu dengan cara tentu saja berupaya untuk menjadikan mereka bagian dari kita dengan dakwah bil hikmah. Nah, kembali ke kisah kita tadi bahwa Musailamah al-Kadzdzab ini sudah mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi kaum muslimin. Menghadapi kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, Khalid bin Walid kita sudah mengenal bagaimana, ya, beliau memiliki insting perang yang luar biasa sehingga diangkat sebagai panglima perang, ya, baik itu di zaman Nabi begitupun di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau memimpin perang karena, ya, beliau sangat dikenal dengan kepiawaiannya dalam strategi perang, ya. Perang Uhud termasuk perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari kubu kaum musyrikin ketika beliau masih musyrik pada waktu itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berhadapan dengan pasukan Musailamah ini, ya, di situ Musailamah merasa sudah menang, ya. Karena dia sudah berada pada posisi di mana dari segi jumlah, ya, tidak bisa, tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin, ya, tidak ada apa-apanya. Musailamah sudah merasa bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, apa yang terjadi, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, terjadilah peperangan tersebut. Ya, terjadilah peperangan tersebut, ya, dan tokoh yang kita sebutkan tadi yaitu Bara' bin Malik ini masuk dalam, ya, pasukan perang dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat itu. Ya. Dan ketika itu Khalid bin Walid melihat pasukannya. Lalu beliau berpikir tentang strategi bagaimana cara memenangkan pertarungan ini dengan jumlah yang tidak seimbang. Salah satu caranya adalah beliau, ya, membagi kelompok dan memberikan, ya, panji, memberikan bendera setiap kelompok. Ya, memberikan bendera setiap kelompok dan, ya, membagi dua. Ya, yang pertama dibagi Muhajirin dan Ansar. Ya, di kiri Muhajirin, di kanan Ansar. Lalu dalam pembagian pasukan itu dibagi lagi, ya, berdasarkan keturunan, berdasarkan kabilah. Ini dari kabilah mana, kabilah mana, kabilah mana, kabilah mana, dari Muhajirin, kabilah mana, kabilah mana, kabilah mana. Dibagi sesuai dengan kabilahnya, ya. Lalu kemudian mereka masing-masing diberikan apa? Rayah, diberikan panji dan diberikan tulisan. Di dalam panji itu selain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga kalimat apa? Kalimat, ya, atau kata, ya, nama-nama dari kabilah-kabilah mereka. Apa tujuannya? Ya, tujuannya Khalid bin Walid ingin, ya, menanamkan semangat, ya, semangat kekabilahan tadi. Bahwa siapakah di antara kabilah yang bisa berperan besar dalam perjuangan Islam ini. Dengan cara apa? Siapa yang panjinya, ya, tidak jatuh. Ya, siapa yang benderanya tidak jatuh, ya,
Maka mari kita bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengharumkan nama kabilah kita ya sebagai kabilah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ragu sahabat akan berjuang. Namun ini sebagai motivasi dari beliau agar masing-masing kabilah itu memperlihatkan kekuatannya. Dan ya betul apa yang terjadi bahwa dari kabilah-kabilah itu berupaya keras untuk bagaimana memperjuangkan agama ini, bagaimana menjadikan agama ini sebagai agama yang menang. Di hadapan pasukan, Khalid bin Walid mengatakan, ini adalah pertarungan antara yang hak dan yang batil. Kalau kita dikalahkan di sini, maka yang menjadi nabi adalah si pendusta Musailamah. Dia akan menjadi nabi dan akan mewariskan agama yang salah, yang sesat kepada generasi selanjutnya. Apakah kalian menginginkan hal itu? Maka mari kita berjuang bersama-sama. Tunjukkan kekuatan kita, kekuatan umat Islam, kekuatan kabilah-kabilah kalian untuk memperjuangkan agama Islam. Terbakarlah semangatnya. Semangat daripada para pejuang tadi. Lalu kemudian di antara orang tersebut ketika akhirnya pasukan ini pun maju masuk dalam peperangan, dalam perang-perang yang luar biasa, sengitnya lalu kemudian apa yang terjadi? Musailamah Al-Kazzab pun terpukul mundur. Terpukul mundur. Mereka terpukul mundur setelah hasil daripada motivasi Khalid bin Walid tadi. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Seperti Thabit bin Qais yang membawa panji Ansar, saking tidak maunya ketinggalan, saking beliau tidak maunya tumbang, beliau menggali lubang untuk meletakkan kakinya di lubang tersebut dan mengubur kakinya. Karena dia membawa bendera. Agar supaya apa? Bendera ini tidak jatuh. Kalau dia jatuh, artinya itu sebuah kekalahan. Dan ini sebuah adat dalam perang. Nah, seketika peperangan ini terus berlanjut dan akhirnya Musailamah Al-Kazzab berhasil dipukul mundur. Berhasil dipukul mundur, hanya saja mereka masuk ke dalam benteng mereka yang tidak bisa ditembus. Benteng mereka, tempat persembunyian mereka itu, mereka menghalau kaum muslimin, memanah dari atas benteng, menutup rapat-rapat pintu gerbang dari benteng tersebut, agar tidak masuk kaum muslimin untuk mengobrak-abrik mereka. Mereka lari ke benteng-benteng mereka dan tidak ada cara untuk menembus benteng tersebut. Lalu kemudian apa yang terjadi? Khalid bin Walid berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan. Jadi orang-orang Musailamah Al-Kazzab ini sudah masuk ke dalam benteng yang waktu itu dipenuhi dengan perkebunan-perkebunan. Di situ mereka bersembunyi dan menutup gerbang supaya tidak ada kaum muslimin yang bisa masuk. Ketika masuk pun akan diberantas karena cuma mereka banyak di dalam. Nah, kemudian mereka pun masuk, tidak bisa ditembus. Maka Khalid bin Walid pun memanggil Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik dipanggil untuk bagaimana memikirkan ini. Wahai kaum Ansar, bagaimana kita tembus pertahanan mereka? Maka Bara bin Malik ini berpikir sejenak. Setelah beliau berpikir, lalu beliau mengatakan bahwa ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar, la yufakkiranna ahadun minkum birruju' ilal Madinah. Yang pertama,
jangan pernah berpikir untuk pulang ke Madinah. Ya, karena sekarang ini Madinah tidak ada Madinah bagi kita. Sekarang ini hanya pilihannya adalah kita ke kampung akhirat. Pilihan kita hanya menyelesaikan pertarungan ini atau pulang kampung ke negeri akhirat. Jangan pikir untuk kembali ke Madinah. Kita akan tembus pertahanan Musailamah al-Kadzab, atau kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Tidak ada lagi Madinah di pikiran kita. Jangan pikir pulang kampung. Jangan pikir kembali ke rumah. Tapi hanya ada pilihan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita tembus benteng Musailamah al-Kadzab. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Al-Bara bin Malik memiliki ide ekstrim. Beliau ini orangnya kurus, ya, kecil, kurus, tapi pemberani dan nekat. Kata beliau bahwa jalan satu-satunya adalah lemparkan saya ke benteng ini. Lemparkan saya untuk masuk ke benteng tersebut. Sesampainya saya di dalam, saya akan membuka palang daripada pintu gerbang benteng ini. Lalu kemudian kalian atau pasukan boleh menyusul untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Tentu para sahabat, khususnya Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang, tidak rela dengan cara seperti itu, karena ini bunuh diri namanya. Ya, ini membunuh diri namanya. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Pasukan yang kecil, ya, tidak berimbang, menembus benteng tidak sanggup, ya, karena peralatan yang tidak memadai. Pasukan mereka lebih besar di dalam. Di sisi lain mau menggunakan, ya, ide daripada Al-Bara bin Malik ini terlalu ekstrim. Sampai di sana dia akan dibantai ketika mereka atau Bara ini dilempar, ya, masuk ke wilayah musuh, ya, mereka akan membantai Bara. Lalu kemudian apa kata Bara bin Malik? Bahwa, ya, tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan bagi kita selain dengan cara itu. Kalau ada pilihan lain, silahkan kita jalani bersama. Sekarang tidak ada pilihan lain. Saya orangnya kurus, ya, bisa melayang, insya Allah. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Apa ya akhirnya menjadi keputusan, yaitu melaksanakan ide dari Al-Bara bin Malik. Kemudian, ya, akhirnya kaum muslimin pun berkumpul, ya, para pejuang, para tentara-tentara Khalid bin Walid ini berkumpul dan membuat semacam ketapel raksasa untuk, ya, melemparkan siapa? Al-Bara bin Malik. Dan akhirnya Al-Bara bin Malik terlempar, ya, dilempar dan masuk ke benteng musuh, ke benteng Musailamah al-Kadzab ini. Dan seperti yang kita ketahui, beliau masuk di tengah-tengahnya. Dan beliau, ya, sambil mengayunkan terus pedangnya untuk menghindari menghindari serangan musuh, ya, dan tentu tidak bisa terelakkan, ya. Dengan semua luka yang beliau hadapi, beliau hanya fokus bagaimana membuka gerbang benteng ini. Kemudian beliau lari untuk, ya, menuju gerbang tersebut, menuju benteng tersebut sambil, ya, mengayunkan terus pedangnya dan sambil menahan rasa sakit karena beliau dikepung oleh pasukan musuh. Dan akhirnya sampailah di gerbang tersebut dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, diangkatlah palang dari gerbang itu, dan betul ternyata kaum muslimin masuk berbondong-bondong ke benteng Musailamah al-Kadzab, yang kemudian menjadi akhir daripada kisah Musailamah al-Kadzab,
Akhir daripada gerakan menyesatkannya, gerakan pemurtadannya, yang ternyata penyebab utama kemenangan itu adalah kenekatan Bara' bin Malik. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat semangat dari seorang sahabat yang tidak setengah-setengah, ya kalau bahasa kita. Ini betul-betul keberanian yang luar biasa. Ya, keberanian yang luar biasa. Dalam catatan dikatakan ada kurang lebih 80 lebih luka sayatan, luka tusukan di tubuh Al-Bara' bin Malik pada saat melakukan operasi, dalam tanda kutip semacam bunuh diri, operasi kenekatan tersebut. Beliau melemparkan dirinya dalam lautan musuh demi untuk membuka palang daripada gerbang itu. Mental ini harus lahir dari generasi kita, yaitu mental orang-orang yang nekat dalam perjuangan. Tentu ini menjadi pilihan ketika tidak ada lagi jalan lain. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh potensi yang Anda miliki. Jangan disimpan-simpan potensi itu. Seluruh harta yang kita miliki, seluruh tenaga pikiran yang kita miliki, ini diperlihatkan kepada kita oleh Bara' bin Malik. Bara' bin Malik bisa saja mundur dari perencanaannya karena Khalid bin Walid pun mengatakan tidak ada jalan lain, kita cuma bisa pulang. Tapi Bara' bin Malik mengatakan ada jalan, satu jalan, kita coba jalan ini. Dengan jalan yang telah kita kisahkan tadi. Melemparkan dirinya ke lautan musuh. Di mana generasi Islam saat ini? Generasi yang lemah, yang cengeng, tidak bisa sakit sedikit, hanya down, ketika justru dalam urusan-urusan dunia, putus cinta, kehilangan harta, kehilangan uang sedikit, kehilangan fasilitas sedikit, mereka stres, depresi, lemah. Sementara kita lihat generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela mengorbankan nyawanya demi untuk agama ini. Sebagaimana perkataan Khalid bin Walid, kalau kita tidak menang melawan Musailamah al-Kadzdzab, dia akan menyebarkan agamanya dan agama Islam ini akan lenyap. Ini adalah satu prinsip yang dipegangi, kemudian berubah menjadi sebuah sikap dan mental yang tertanam dalam diri seorang Bara' bin Malik, sehingga tentu saja layak untuk menjadi inspirasi kita. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengukur potensi-potensi kita. Mari kita mendata potensi-potensi kita. Apa yang kita miliki, serahkan kepada agama ini, serahkan kepada Islam. Agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kafah, yang maksimal. Bukan menyimpan-nyimpan, bukan menabung-nabung dalam rangka untuk kekhawatiran akan miskin, kekhawatiran akan bangkrut, kekhawatiran akan tidak memiliki apa-apa, kekhawatiran untuk masa depan yang tidak jelas. Tidak. Tapi apa yang bisa kita serahkan untuk Allah saat ini, serahkan semuanya. Agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kafah, menjadi hamba Allah yang seutuhnya, bukan yang setengah-setengah dalam perjuangannya. Tentu saja ini membutuhkan pelatihan, membutuhkan tadrib, latihan-latihan kecil, mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulailah dari hal-hal yang kecil, dari pengorbanan berupa harta yang tidak seberapa mungkin, lalu kemudian menjadi sebuah pengorbanan waktu, pengorbanan jiwa, pengorbanan bahkan mungkin sampai kepada korban nyawa, mengorbankan nyawa, jiwa kita
untuk Islam, untuk agama ini. Tentu saja ini berat, sahabat sekalian dirahmati Allah. Namun kata Rasulullah, sil'atallahi ghaliyah, bahwa barang dagangan Allah itu mahal, tidak bisa dinilai dengan nominal tertentu. Kenapa? Karena barang dagangan Allah adalah al-jannah, kenikmatan surga yang tidak ada putusnya, yang kekal, tidak pernah putus. Ini yang akan kita beli. Tidak bisa dibeli dengan harga yang murah. Tidak bisa dibeli dengan solat kita yang tidak karuan, dengan puasa kita yang diisi dengan kemaksiatan, dengan sedekah secuil kita yang penuh dengan riya dan sum'ah. Tidak bisa. Dia harus diisi dengan pengorbanan yang luar biasa, dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, dan diantaranya adalah Al-Bara bin Malik. Nah, inilah sahabat sekalian dirahmati Allah, sedikit motivasi, sedikit inspirasi dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhai beliau dan beliau juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita menjadi bagian atau berada pada barisan para sahabat tadi, para mujahidin, yang tentu saja kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segunung amalan-amalan yang kita andalkan untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan menempatkan kita di surganya insyaallah. Sekian sahabat Mursyid Official Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjumpa lagi pada rubrik atau pada kisah-kisah sahabat lainnya. Tetap saksikan dan bagikan bagi jika apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak ini bermanfaat insyaallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.